Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Nah, dalam kesempatan kali ini para sahabat anggrek, saya ingin berbagi formula, tips dan tutorial lagi mengenai satu hal ataupun satu benda yang kita anggap sebagai kebutuhan primer yang sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya satu barang ini atau satu hal ini sangat bermanfaat juga untuk tanaman anggrek. Biar tanaman anggrek kita subur, sehat, dan kebal terhadap penyakit, maka kita harus memaksimalkan nutrisi yang ada pada satu hal ini, dan yang pasti sangat mudah untuk diterapkan. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Kita lihat langsung saja, let's go. Nah kawan, di depan saya ini sudah ada beras. Beras ini sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya beras ini mengandung asam amino, vitamin B dan E, mineral dan antioksidan yang sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita. Dan pastinya ini akan sangat bermanfaat pula untuk tanaman hias kita, terutama anggrek. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi formula untuk memaksimalkan nutrisi yang ada pada beras ini, sehingga menjadikan beras ini sebagai pupuk cair yang sangat bermanfaat untuk anggrek kita. Karena beras ini mempunyai fungsi ataupun manfaat untuk tanaman anggrek kita. Bisa untuk menyuburkan, meningkatkan pertumbuhan, kemudian memperkuat tanaman, mempercepat proses fotosintesis, melindungi tanaman atau anggrek dari hama, kemudian bisa membantu tumbuh kembang tanaman dan menghilangkan bau tanah akibat kompos. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita maksimalkan beras ini ya. Nah kawan, langkah yang pertama kita siapkan panci untuk memanaskan beras. Ukurannya 1 cangkir saja ya. Kita masukkan ke dalam. Ini tujuannya kalau kita memanaskan beras yang akan kita jadikan pupuk cair, agar kandungan asam amino, vitamin B dan E, kemudian mineral yang ada pada beras itu maksimal keluar. Jadi kita bisa memaksimalkan semua kandungan ataupun unsur yang sangat bermanfaat ini untuk tanaman semaksimal mungkin bisa kita manfaatkan dan sangat mempengaruhi potensi pertumbuhan tanaman anggrek. Nah, ini kita panaskan selama kurang lebih 2 menit saja, 2 sampai 3 menit saja ya. Kita aduk perlahan-lahan biar panasnya merata. Sekiranya sudah panas merata, kemudian kita angkat dan kita haluskan menggunakan blender. Nah, kalau kondisi sudah halus seperti ini, kita siapkan gelas yang sudah kita sediakan sebagai tempat berikutnya. Kita masukkan ke dalam gelas. Kalau saya menggunakannya 3 kali sendok ya, tapi yang jelas sesuai dengan kebutuhan anggrek kita. Kemudian kita larutkan dengan air yang sudah mendidih atau air hangat. Kemudian kita aduk biar zat-zat dan nutrisi yang ada pada beras tadi menjadi satu dan cepat larut terhadap air panas. Lalu kemudian kita tinggalkan dulu sampai dingin. Nah, untuk gelas yang berikutnya kita isi juga beras yang sudah kita haluskan tadi atau bubuk beras. Kita masukkan 3 sendok juga. Namun yang ini kita larutkan dengan menggunakan air dingin. Nah, bedanya kalau kita menggunakan air yang panas seperti yang pertama tadi, itu kita bisa siap digunakan ketika sudah dingin saja. Namun kalau menggunakan air yang dingin, setelah kita aduk rata seperti ini, kita diamkan selama 30 menit agar nutrisi yang ada pada bubuk beras ini benar-benar maksimal bisa diserap oleh air. Dan sisanya kita bisa menyimpannya untuk
pemupukan selanjutnya. Kemudian kita bisa langsung mengaplikasikannya. Nah, cara penyiramannya, karena saya mencontohkan dalam video ini menggunakan gelas, saya menggunakan sendok. Untuk setiap plant yang saya sirami itu saya maksimalkan 8 sendok saja. Jadi kita kenakan media atasnya saja, tidak usah batangnya, 8 sendok. Dan ini berlaku untuk segala jenis macam anggrek, baik itu anggrek bulan, vanda, ataupun dendrobium. Nah, ini sangat cocok sekali untuk anggrek yang berukuran seedling ataupun remaja. Namun kita juga bisa mengaplikasikannya ke dalam anggrek yang berukuran lebih besar lagi. Namun yang jelas kebutuhan dari pupuk cair yang dari bubuk beras ini juga akan lebih besar lagi. Yang jelas ini sangat mudah untuk dipraktekkan dan yang pasti sangat membantu pertumbuhan anggrek kita agar tetap sehat dan tahan terhadap berbagai penyakit. Oke kawan, itu tadi sedikit informasi, tips dan tutorial dari saya. Yang jelas sangat mudah untuk dipraktekkan dan yang pasti sangat membantu dalam pertumbuhan anggrek kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.